Sepanjang hari ini 5 ibadah bicara di ujungnya yaitu mewariskan sebuah warisan. Kata warisan itu buat budaya timur itu sesuatu yang agak tabu ya. Budaya timur itu cenderung selama orang tua kalau masih hidup jangan bicara warisan. Itu tidak enak di telinga. Saya mau membuka paradigma beberapa orang di sini. Jangan memiliki hati si bungsu jugaan, itu salah jugaan. Si bungsu itu meminta, orang tua masih ada dia ngomong, berikan hartamu, jual, saya mau berfoya-foya. Itu suatu sikap yang salah juga. Tetapi kalau orang tua tidak mempersiapkan kita sebagai orang yang berjalan di depan dulu, tidak mempersiapkan sebuah warisan buat generasi selanjutnya, maka ini secara harfiah ya, warisan secara harfiah. Saya nggak sedikit melihat keluarga itu bukan malah utuh, tetapi malah menjadi suatu kehancuran, suatu hubungan antara kakak dan adik. Sama-sama satu saudara. Itu malah nggak karuan karena punya pemikiran sendiri. Ada orang tua yang tidak mengarahkan bahwa yang besar. Karena kamu mempunyai, belajarlah dengan Alkitab yang selalu mulai dari Abraham. Abraham enak, anaknya cuma satu, Ishak. Jelas Abraham. Mulailah bertambah. Ishak punya anak 2. Sudah mulai muncul masalah kan? Ada namanya hak kesulungan. Yakub belajar dari Ishak. Dia bisa dengan bijaksana membagi 12 doa berkatnya. The last legacy adalah kalau belajar dari Yakub. Warisan terakhirnya itu adalah doa buat anak-anaknya. Saya dorong orang tua di sini. Doakan anak-anak Anda. Apa yang Anda doakan buat anak paling besar, anak di tengah. Doa yang spesifik melihat kekuatan mereka, melihat kelemahan mereka. Doakan kepada Tuhan. Yang didoakan Yakub kepada 12 anak-anaknya itu. Kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Diingatkan, itu bukan Yakub itu mengutuki Ruben. Tetapi anak yang paling sulung itu mengotori sesuatu yang kudus. Yang sudah dibangun oleh Yakub dan dikotori oleh Ruben. Hak kesulungan itu bukan nomor urut. Tapi sikap hati. Kenapa Yehuda? Anak yang nomor tengah-tengah yang sering dikatakan di budaya kita. Anak tengah itu biasanya yang paling dicinta bungsu. Yang paling punya tanggung jawab yang besar. Tengah-tengah ini biasanya ketut kiri, ketut kanan. Ikut kiri, ikut kanan. Ya enggak. Tetapi Yehuda itu adalah Tuhan Yesus itu melalui turunan Yehuda. Kenapa Yehuda? Padahal Yehuda juga punya inisiatif. Sesuatu yang inisiatif tentang Tuhan. Tuhan. Yusuf. Dia juga punya inisiatif untuk menjual Yusuf. Dengan asumsi bahwa paling tidak dibunuh Yusuf ini. Tapi Anda belajar enggak? Perubahan kehidupannya Yehuda. Di ujung, di tengah-tengahnya ini. Enggak sampai ujung. Di tengah-tengahnya apa yang dia berubah? Dia sudah belajar dari kesalahannya terhadap Yusuf. Pada saat Benyamin mau diambil sama Yusuf. Waktu itu mereka nggak tahu kalau Yusuf itu adalah, mereka taunya inilah Perdana Menteri tertingginya di Mesir. Mengatakan aku mau Benyamin. Tahu nggak apa yang menggerakkan hati Tuhan. Sampai dia itu memperoleh sebuah kerajaan. Walaupun 2 suku, tapi dia merupakan kerajaan yang cukup besar. Kerajaan Yehuda. Dan Tuhan Yesus turun melalui gendara ini. Adalah pada saat dia berdiri. Jangan ambil Benyamin. Papaku sudah kehilangan Yusuf. Kalau kamu mau ngambil Benyamin, ambil saja aku. Ada posisi yang mengambil. Berarti saya belajar di sini. Bukan urutan. Tetapi Tuhan melihat respon hati dan sikap hati kita. Bukan orang yang egois. Yang hanya melihat bahwa
kepentinganku. Saya melihat di sini Tuhan itu berkenan terhadap Yehuda. Sampai Yehuda itu akhirnya menjadi sebuah kerajaan sendiri. Daud pun melalui darah Yehuda. Sebuah kerajaan yang cukup kuat. Israel berganti-ganti suku rajanya. Yehuda hanya cukup kerajaan Yehuda dan ini keturunannya terus bertahan. Apa relevansinya dengan ayat yang mau saya bawakan hari ini? Warisan itu penting untuk dipikirkan mulai sekarang. Semakin muda kita memikirkan apa yang bisa aku nanti taruh dan tinggalkan buat generasi selanjutnya ini apa. Itu akan jauh lebih baik. Kita akan tahu kekuatan anak kita, kelemahannya. Oh, yang besar enggak boleh pegang ini karena dia punya kelemahan di sini. Yang kecil, oh ini, dia punya kekuatan ini. Dia juga bisa. Dan dari awal itu dijelaskan. Jadi pada saat ditinggalkan, dan pada saat bukan ditinggalkan, pada saat memang tongkat estafet itu harus berpindah. Tidak terjadi perpecahan keluarga. Karena anak-anak sudah memperoleh pengertian yang bijaksana dari orang tuanya. Tadi yang saya di awal cerita bahwa saya banyak melihat keluarga itu malah pada saat harusnya tongkat estafet itu diserahkan dengan lancar. Malah berakibat hubungan itu menjadi diretakkan begitu. Karena buntunya komunikasi. Hari ini saya dorong Bapak Ibu sekalian berpikir, berefleksi. Apa yang akan saya turunkan, apa yang akan wariskan kepada generasi selanjutnya ini apa. Ini berlaku juga bagi yang datang dengan single, maksudnya seorang diri, sedang proses mencari pasangan hidup. Itu juga sama. Nanti pada saat engkau punya pasangan hidup, engkau tahu apa yang engkau harus tuntun di masa-masa yang ke depan. Lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatunya. Ini akan berguna bagi yang single maupun yang sudah berkeluarga. Sepanjang hari ini saya bicara, boleh ditampilkan menunya, keluarga kudus, warisan untuk generasi mendatang. Kata-kata kudus itu membuat saya melompat kata-kata itu. Dan saya membuat judulnya utamanya, keluarga kudus. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, perlu kekudusan juga. Tidak kudus, tidak akan melihat Tuhan. Di ibadah yang pertama, saya sampaikan yaitu warisan yang abadi untuk generasi mendatang. Saya bercerita tentang di ibadah 1-3, saya itu bicara dari tokoh Alkitab yang namanya hanya disebutkan di beberapa ayat saja. Bukan satu kitab sebagai tokoh sentral, enggak. Di ibadah 1 saya bicara tentang Ibu Louis dan Ibu Eunike. Siapa yang tahu Ibu Louis, Ibu Eunike? Dia adalah nenek dan ibu dari Timotius. Kehidupannya simple. Dia bukan dari keluarga yang, Timotius itu bukan keluarga yang berada. Kenapa kok saya bisa katakan itu? Mamanya itu meninggal oleh papanya Timotius. Berarti kehidupannya tidak ada provider yang penyedia untuk di meja makan yang papanya, dia kehilangan papa. Dia hidup dengan figur seorang mama saja dan seorang nenek. Di ibadah ini saya bicara bahwa generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kalau pertama dan kedua ini bisa saling bekerja sama, maka generasi ketiga ini akan merasakan susu dan madu, kekuatan di dalam warisan yang besar. Tahu nggak warisannya apa yang diberikan Ibu Louis sama Ibu Eunike ini? Iman yang tulus dan ikhlas. Iman yang murni. Iman yang tidak ada topengnya. Gimana maksudnya iman yang ada topengnya? Tadi saya sudah jelaskan di ibadah pertama. Iman yang tidak ada topengnya itu adalah iman yang menjadi teladan. Apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang itu semua. Iman yang tidak punya keraguan. Iman yang bisa memperkenalkan Kristus kepada kehidupan Timotius.
Lalu yang kedua saya bicara tentang peran suami dan istri dalam pelayanan bersama. Cerita tentang Aquila dan Priscilla. Tokoh yang ada di dalam Perjanjian Baru. Yang punya peranan yang besar walaupun namanya hanya ditulis di Kisah Para Rasul. Di sini saya melihat kehadiran Priscilla dan Aquila itu membuat seorang penginjil besar yang bernama Apolos itu menemukan jati dirinya dan mengubah paradigmanya menjadi seseorang mitra sekerja dari Paulus. Makanya ada ayatnya mengatakan Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Apolos inilah yang dimaksudkan. Apolos itu penginjil yang luar biasa. Di ibadah ini saya bercerita bahwa Bapak Ibu suami istri harus punya satu visi yang sama. Tujuannya sama, mau kemana ini. Caranya kita itu rembukan. Itu saya bicara cukup banyak di ibadah satu. Gimana suami istri itu harus setujuan, sepakat. Harus semuanya. Kalau enggak, kalau di dunia pekerjaan aja tidak bisa sehati, apalagi di pelayanan. Percayalah nanti banyak titip-titipan. Waktu doa biasanya yang cowok akan ngomong gini. Yang pria akan ngomong gini. Titip doa ya kamu yang doa. Nanti yang CG. Kamu aja yang CG. Yang perempuan ngomong sama prianya. Kamu aja yang CG. Aku harus ngurus anak. Anak mau ujian. Kamu aja yang CG. Gak boleh. Harus bersama-sama pelayanan. Harus melihatnya seperti gini. Ngelihat Priscilla. Itu sama kayak ngelihat Aquila. Ngelihat Aquila itu sama ngelihat Priscilla. Kalau gak ada salah satu rasanya aneh. Timpang. Itulah yang saya harapkan nantinya. Suami istri di GMS Solo. Seperti itu pelayanannya. CGL, satu kesatuan suami istri. Coach, satu kesatuan suami istri. Termasuk TL, tim leader, satu kesatuan pelayanannya. Lalu di ibadah 3 saya bicara kekuatan dalam kesatuan doa, keluarga yang bersama-sama mencari Tuhan. Dari seseorang yang bernama Cornelius. Saya bercerita backgroundnya Cornelius itu gimana. Cornelius itu bukan seseorang yang punya background yang luar biasa. Ternyata sejarah ada yang menyampaikan bahwa ada darahnya ada darah budak. Cornelius itu memang non-Yahudi. Kenapa dia bisa mengenal Allah Yahudi? Karena dia melihat Yahudi itu persis dengan ceritanya masa lalunya, nenek moyangnya dia beberapa generasi sebelumnya. Cornelius itu awalnya dari suatu bangsa juga budak. Bagaimana Cornelius bisa menjebol dari keluarga yang berdoa. Non-Yahudi mendapatkan baptisan Roh Kudus di keluarganya tersebut. Dengan inisiatif dia mengundang kerabat dan saudara-saudaranya pada saat Petrus datang ke kotanya, terjadilah revival di sana. Hari ini saya banyak bicara tentang revival. Yang kelima, ibadah keempat, hidup untuk generasi selanjutnya. Yang kelima ini, pengaruh iman seseorang pemimpin keluarga bagi generasi selanjutnya. Inilah ultimate-nya, inilah apa berkatnya bagi keluarga yang memberikan warisan seperti ini. Ada janji-janji Tuhan. Di ibadah ini, saya berdoa, keluarga-keluarga di GMS Solo ini akan merasakan manisnya berumah tangga, membangun rumah tangga. Karena itu yang akan dirasakan oleh anak, cucu, sampai nantinya. Mari kita baca. Sebelum pembacaan firman, saya mau cerita tentang bagaimana GMS ini. GMS ini mengembalakan setiap usia. Revival itu bukan hanya milik punyanya AOG, Army of God.
Revival itu punyanya semua pengembalaan. Di kita itu ada namanya CG yang di atas 55 tahun. Senior. Anda kalau melihat senior terkadang family sama Pro-M bisa agak malu loh. Jangan melihat orang usia 55 itu tidak bisa dipakai luar biasa. Saya kenal dengan seorang yang selalu tiap Senin itu WA saya. Hari ini mau ngunjungin siapa? Biasanya saya di hari Sabtu ini sudah mulai dijak planning. Ayo, ada pilihan nama. Kita datengin yuk orang ini, orang ini. Saya sudah dikasih pilihan nama. Ini seorang usianya 55 tahun ke atas. Anda juga tahu kalau di Surabaya ada namanya ibadah senior. Doakan, Solo akan segera mengadopsi itu. Ibadah senior nantinya. Bukan menggantikan ibadah umum ya, bukan. Itu suplemen tambahan. Ibadah suplemen tambahan, kita doakan Solo akan segera punya ibadah senior yang diadakan dengan periodik tertentu. Kalau bukan AUG aja, di sini ada yang usia AUG, saya melihat kok udah tadi yang ibadah 3 masih ada anak-anak AUG yang ikut, di sini kok nggak ada. AUG itu, wah ini ada yang di depan ya. Ini area 1 baris ini dihilangkan 1, tujuannya untuk festival. Untuk menyembah Tuhan sambil berdansa, melompat-lompat untuk Tuhan. Army of God melakukan itu. Di ibadah senior juga sama. Mereka bapak ibu yang usia 55 tahun ke atas, kalau dikasih musik pujiannya Tuhan. Apalagi sekarang ada lagu Sio Manise, saya percaya di Surabaya itu sudah pada berdansa. Mereka itu nari poco-poco. Dan tidak bisa di-stop. Mereka itu kalau bisa mengikuti lambangnya Army of God, more. Mungkin mereka akan minta more gitu ya. Mereka itu menyembah Tuhan sambil berjingkrak-jingkrak. Maafkan saya harus pakai kata-kata berjingkrak. Karena saya merasakan apinya mereka itu menyembah Tuhan dengan on fire. Revival itu bukan punyanya anak muda. Revival itu di semua usia. Family juga punya revivalnya juga. Pro-M. Saya melihat pertumbuhan beberapa CG yang sangat signifikan. Ada pemimpinnya yang haus, lahir. Family juga sama. Revival itu di semua usia. AOG. Oh itu udah revival sekali itu. Tinggal apinya diarahkan ke arah yang benar. Mereka bukan hanya revival di arah rohani. Sekarang diajarkan tentang grit. Tentang membangun knowledge. Karena mereka itu akan menjadi churches builder in our youth. Kemarin saya sempat cerita dengan beberapa anak AUG menceritakan. Ada anak yang sempat bingung. Aku ini mau apa ya dalam kehidupan ini. Lalu waktu itu melihat pembangunan rooftop yang ada saya kok mulai kehilangan ingatan saya yang di Surabaya ya. Di Pakuwon Mall. Di Pakuwon Mall. Anak ini awalnya nggak tahu aku ini mau apa. Tapi begitu dia melihat pembangunan gereja. Dia ngelihat gini. Dia ngelihat begitu dia ngomong sama papanya. Kebetulan saya kenal papanya. Dia ngomong sama papanya gini. Pa, aku tahu aku mau kuliah apa. Mau kuliah apa? Anak itu waktu itu masih usia pembagian konsentrasi kalau nggak salah. Bukan. Ya. Betul. Dia itu masih mau menentukan kuliah apa. Dia mengatakan, aku sekarang tahu aku mau kuliah apa. Apa? Arsitek. Dia langsung upgrade fisikanya, perhitungan yang digunakan untuk nanti pembangunan, fisika, apapun matematika. Dia upgrade. Dan sekarang dia sudah semester 2. Dan terus ongoing, saya dengar dari papanya nilainya juga bagus. Seseorang yang awalnya clueless, mau punya apa. Dia melihat bangun gereja, itu dia. Aku mau jadi pembangun gereja ini. Bukan hanya khusus menggambarkan gereja, dia sudah mulai mau Natal. Pa, aku akan bangun, aku akan membuat kayak rumah desain nantinya. Dia udah punya, tapi di satu sisi aku juga rindu mendesainkan gereja-gerejanya Tuhan. Itu loh, itu yang dibangun di AOG. Eagle Kids. Wah itu juga kadang-kadang ada bapak ibu yang duduk di tempat ini. Karena yang ngajak bukan temannya,
Bukan saudaranya. Anaknya yang ngajak. Anaknya yang ngajak datang ke tempat ini. Aku mau ibadah Igrekit. Mama papa mau barengi enggak? Awalnya enggak mau barengi. Begitu melihat perubahan anaknya. Begitu papa mamanya hatinya terbuka. Akhirnya ditemani, akhirnya beribadah. Akhirnya tertanam di gereja. Ini loh, revival yang saya maksud. Inilah yang akan kita teruskan estafetnya ke anak-anak kita. Kalau anak-anak kita nggak bisa melanjutkan, karena tidak ada kekudusan, bagaimana? Kita baca ayatnya sekarang. Di Mazmur 128, inilah dari yang semua tadi saya bacakan menunya di belakang. Inilah janji-janji Tuhan bagi setiap orang yang ada di sini. Tunggu sebentar. Oke. Kita buka di Mazmur 128. Mari kita baca dengan suara kita yang terbaik bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Nyanyian Syara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati anak laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saya akan jelaskan dari awal. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan. Itu melambangkan kehidupan yang disertai kekudusan. Takut ini bukan takut yang takut melihat seseorang yang jahat. Tetapi ini lebih ke arah, aku kalau nggak punya ini, aku untuk menghadapi ini. Aku ini takut. Nggak ada keberanian untuk menghadapi. Takut akan Tuhan di sini adalah kekudusan. Barang siapa tidak kudus dikatakan di Matius 5. Barang siapa tidak kudus tidak akan melihat Tuhan. Jadi kita sepakat di sini. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu harus disertai dengan kekudusan. Bapak Ibu, saya mendorong kehidupan kita. Bukan tanpa dosa. Tetapi kudus. Kudus itu seseorang yang mudah dibentuk sama Tuhan. Seperti tanah liat yang mudah dibentuk. Belajar dari kehidupan Saul sama Daud. Saya coba ajak berpikir ya Bapak Ibu ya. Dosanya Saul sama dosanya Yakub mana yang lebih? Secara kacamata manusia, siapa lebih menyeramkan? Ayo, siapa yang lebih menyeramkan? Daud atau Saul? Saya kasih gambarannya ya. Saul itu hanya perintahnya apa, dia melakukan apa? Perintahnya jangan memberikan persembahan. Karena didesak kanan kiri, dia menyembeli kambing. Dan dia menyisakan memang Raja Agag. Padahal Tuhan Yesus ngomong, habiskan semua keturunan ini agar bersih. Daud, apa dosanya Daud? Konspirasi tingkat tinggi. Sudah salah karena peristiwa di atas soto, bukan bertobat, malah berpikir gini, gimana ya caranya aku bisa menghilangkan ini? Oke, kirim suaminya ke baris paling depan, habisi pada saat perang. Siapa yang lebih parah? Konspirasi. Harus saya buka, Daud. Tapi kenapa kok Tuhan mengatakan David is God after God's own heart?
Di versi NLT-nya katakan itu. Daud itu hatinya itu setelah hatinya Tuhan. Kayak Daud itu, Tuhan itu berkenan terhadap Daud. Kok bisa? Saya merenungkan. Kok bisa ya? Kok bisa? Daud yang kehidupannya seperti itu. Tapi Tuhan bisa cinta dengan dia. Hidupnya gak bersih-bersih amat loh ya An. Kok bisa? Daud itu orangnya mudah dibentuk. Dia bisa salah. Tapi Anda bayangkan pada saat Nabi Nathan tuh masuk. Belum ngomong apa-apa. Dia sudah sujud. Aku tahu aku ini salahnya apa. Saya membentuk di sini itu adalah. Anda punya conscience, kesadaran. Tuhan, aku ini keliru di sini Tuhan. Aku minta ampun ya Tuhan. Aku tahu di area ini aku belum mengalami kekudusan Tuhan. Aku datang minta ampun ya Tuhan. Tapi jangan jadikan Tuhan mainan ya. Hari ini jatuh, datang minta ampun, besok jatuh lagi, besok jatuh lagi, besok jatuh lagi yang sama. Itu artinya kita mempermainkan Tuhan. Saya nyampaikan ini kenapa? Agar membuat Bapak Ibu melihat arti kekudusan itu apa. Kekudusan itu adalah selalu mendengarkan apa yang Roh Kudus taruh di hati kita. Kalau Roh Kudus ngomong ini dosa, lepas. Walaupun pernah sempat megang, langsung lepas minta ampun dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang bisa melihat Tuhan. Saya nggak mengatakan tadi kudus itu orang yang nggak pernah salah, bukan. Tetapi menjadi orang-orang yang mudah dibentuk. Mungkin. Karena itu, Bapak Ibu harus memiliki CG. Kadang-kadang sama pemimpin juga akan bisa ditegur. Aku melihat kamu itu punya celah di sini ya. Awalnya mungkin marah ya. Kenapa kamu kok negur-negur aku? Jadilah tanah liat yang mudah dibentuk. Pemimpin Anda menegur itu gak ada keuntungannya apa-apa. Seharusnya dia kalau mau lebih main aman, gak negur, kehidupannya akan jauh lebih damai sejahtera. Gak perlu menghadapi seseorang yang akan marah dalam kehidupan. Tapi karena cinta, karena tanggung jawab terhadap dombanya Tuhan, teguran itu terpaksa dikeluarkan. Belajar untuk bisa melihat, oke, aku nyoba sih, aku tahu kelemahan ini. Belajarlah untuk berubah juga. Pemimpin di sini kasih setiap domba-domba. Pemimpin CG di sini kasih setiap domba-dombanya Tuhan. Mengasihi itu bukan hanya membelai saja, tetapi juga kadang-kadang butuh menegur agar mereka domba-domba Tuhan itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hidupnya pun terus berubah dalam kehidupan mereka. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saya dorong para pria-pria di GMS Solo ini. Saatnya pria-pria ini yang mengambil inisiatif semuanya, apalagi tentang hal rohani. Saya rindu melihat banyak pendoa itu pria nantinya. Karena memang pria itu adalah penyembah dan pendoanya. Cikal bakal di bait Allah itu adalah pria. Gak tahu dengan perkembangan zaman kok lama-lama saya banyak melihat pendoanya, banyak perempuannya. Karena selalu gini yang laki ngomong, saya tak kerja, kamu yang berdoa. Enggak. Bapak Ibu, Bapak yang harus bagai motor yang mulai. Ayo kita doa. Ayo kita menyembah Tuhan. Dan juga pria-pria di sini 2P buat para pria di sini. Protektor dan provider. Penyedia. Bagaimanapun adalah pria harus menyediakan makanan yang ada yang dibawa tedung saji kita. Makanan di meja makan itu harus disediakan pria. Bukan yang masak ya Pak Ibu, yang saya maksud. Tapi menyediakan makanan itu. Bertanggung jawablah kepada keluarga. Meskipun mungkin yang istri penghasilannya jauh lebih banyak. Tapi bukan
Berarti kita boleh berlipat tangan, menunggu semuanya. Begitu Anda berkata, loh kok aku kok tidak menemukan damai sejahtera di rumah ini ya? Kok saya nggak dihargai ya? Dikatakan di Alkitab, apabila engkau berbahagia, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu. Apapun jeripayanya itu. Tuhan akan memberikan titik bahagia. Aku bisa menyediakan makanan buat keluargaku. Saya dorong para pria di sini, bekerjalah secara maksimal. Ayat ini berfungsinya juga buat kaca spion, bagi yang sering mengejarnya salah sasaran. Anda berpikir dengan punya nominal tertentu itu Anda berbahagia. Salah. Kembali ke ayat yang 1, Anda berbahagia karena Anda takut akan Tuhan. Bukan karena nominal tertentu. Aku bahagia kalau aku sudah punya rumah. Bukan 1, 2, 3. Tidak akan pernah selesai hatinya. Hati kita itu harus benar dulu. Tuhan akan tambah-tambahkan nantinya. Pada saat hati kita siap. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Ayat ini merupakan ayat metafora. Pada zaman itu pohon anggur merupakan pohon yang menjadi kebutuhan pokok. Pohon minyak zaitun itu juga kebutuhan pokok buat masak mereka. Jadi dianggap istri dan anak ini adalah sesuatu yang penting di dalam rumah tangga. Semua harus punya peran sertanya masing-masing. Gak bisa hanya orang tua, anak pun juga harus ikut bisa membantu orang tuanya. Kemarin saya ceritakan di AOG juga, ceritanya seorang Elisa yang tetap membajak sawah walaupun punya 24 ekor sapi keluarganya. Dia tetap mau bekerja di ladangnya. Saya dorong waktu itu AOG. Yang terbiasa makan sendok emas dengan sendok perak. Malu dengan Elisa. Dia seharusnya bisa ongkang-ongkang di bawah pohon. Menunggu karyawannya bekerja. Kenapa dia mau membajak sawah? Gak salah dia bisa dapat urapan ganda. Karena Tuhan melihat urapan ini kalau tak turunkan ke orang ini gak akan menyia-nyiakan karena orang ini produktif, orang ini gak akan menganggap remeh. Saya rindu pria-pria di GMS ini selain pendoa menjadi provider yang benar di mata Tuhan. Selain provider, bapak-bapak di sini juga adalah protektor. Kalau ada apa-apa, jangan jadi orang yang pertama kali keluar. Tetapi jadilah orang yang terakhir kali yang harus mengunci pintu. Semuanya sudah keluar. Jangan menjadi seseorang yang keluar. Protektor itu menjadi seorang penjaga. Startnya dari rumah. Kalau Tuhan percayakan dari rumah, Anda bisa menjaga rumah Anda. Tuhan akan memberikan kepercayaan menjaga dombanya Tuhan. Saya berdoa. Protektor-protektor itu lahir hari ini. Bukan menjadi seseorang yang hit and run pertama kali, aku yang kalau bisa yang cari selamat sendiri. Tetapi yang akan keluar terakhir. Yang memastikan keluarganya aman dulu. Aku keluar di belakang. Lalu dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati anak laki-laki, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa kok disebutkan laki-laki semuanya serba pria? Karena memang, maafkan saya bermaksud gender atau gimana. Tetapi imam keluarga memang harus pria. Imam keluarga itu pria. Harus berfungsi. Tapi kalau sementara fungsinya belum bisa maksimal, dipegang oleh perempuan. Doakan terus para ibu kalau hari ini Anda yang merasa bahwa belum maksimal ini, belum maksimal. Doakan terus. Dan pada saat waktunya sudah memang, lepaskan estafet itu berikan pada suami-suami.
Karena dikatakan di sini semuanya adalah, kalau ini hierarkinya nggak berlaku, maka terjadi keanehan. Persis kayak sekarang yang sedang kita alami. Laki, tetapi tidak berfungsi sebagai laki. Pria, tetapi tidak berfungsi sebagai pria. Itu karena kenapa? Sosok-sosok pria, diam mulutnya. Bukan sebagai pengajar di rumah. Bukan yang memberikan firman di rumah. Semua diserahkan kepada sang istri. Itu masih mending kalau figur lelaki ada di rumah. Kalau figur lelaki tidak ada di rumah, malah jadi masalah. Untunglah Timotius itu tidak ada figur orang tua, tidak ada figur pria. Tetapi kehadiran Paulus itu berdampak bagi kehidupan Timotius. Kenapa saya ceritakan ini? Penting. Karena banyak sekarang pria itu secara postur, gestur tubuh seperti wanita. Kenapa? Beberapa penelitian menyatakan bahwa hilangnya figur lelaki di dalam rumah-rumah yang ada. Baik dia meninggalkan rumah itu, atau walaupun di rumah, tetapi diam. Anak-anaknya yang laki tidak belajar dari figur seorang pria bagaimana. Saya berdoa mulai hari ini nantinya muncul papa-papa, ayah-ayah yang akan mengarahkan setiap anak-anaknya. Takut akan Tuhan. Kuat menghadapi setiap problem yang di depan sana. Karena engkau mempunyai Tuhan. Selanjutnya, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Inilah janji Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap daripada Bapak Ibu sekalian dari Sion. Sion itu tempat yang tinggi. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Setiap keluarga harus punya tempat tertanam. Yerusalem menceritakan tentang Mazmur ini dibuat setelah bait Allah itu selesai. Jadi engkau bisa melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Setiap keluarga harus punya tempat untuk bertumbuh. Gereja untuk bertumbuh. Karena disitulah umat-umat Tuhan dibentuk. Dan disitulah pada saat proses pembentukan, hati kita juga berbahagia karena kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan inilah yang saya doakan untuk setiap keluarga di GMS Solo adalah dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Dan di belakangnya ada lagi damai sejahtera atas Israel. Umur panjang artinya. Di sini nanti akan bisa melihat sampai cucu-cucunya lahir. Melihat pertumbuhan cucu-cucunya. Cucunya pun takut akan Tuhan. Terus berlanjut dalam kehidupan. Mari kita terus melayani Tuhan. Sampai ujung usia kita. Kalau Tuhan berkenan kita diberi umur yang panjang. Beri umur yang panjang tapi kondisi sehat semuanya. Bisa melayani sesama. Itulah doa saya. Bahwa berkat rumah tangga hari ini terjadi di GMS Solo. Mari saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Apa yang kita bisa bawa pulang dari aplikasi pembacaan dari Mazmur 128. Oke, kita baca dari belakang aja. 1. Pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan menjadi sumber berkat bagi keluarganya dan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Yang kedua, bangun keluarga di atas dasar firman. Jadikan doa bersama, membaca Alkitab dan ibadah keluarga sebagai prioritas dan dilakukan secara konsisten. 3, teruskan warisan iman, ajarkan anak-anak untuk mengenal Tuhan dan meneruskan iman kepada generasi selanjutnya dengan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menghadapi kemenangan maupun pergumulan. Mari renungkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau serius hari ini dengan Tuhan. Aku mau, kata kuncinya tadi katakan, kekudusan. Aku mau kudus Tuhan.
agar aku bisa melihat Engkau ya Bapa. Aku mau menjadi seseorang yang mudah dibentuk. Aku tahu aku bisa disadarkan dari kesalahan apapun. Setiap orang yang saya percayakan boleh menegur saya. Gak semua orang ya bisa bicara dalam kehidupan kita. Nanti kita menjadi orang yang pelin-pelan. Pilihlah dalam kehidupan Anda siapa saja yang boleh bicara dalam kehidupan Anda secara lantang. Suami yang pasti harus, istri boleh bicara lantang dalam kehidupan Anda. Pemimpin rohani harus Anda beri ruang untuk bicara juga. Dengarkan dulu apa masukan mereka. Buat Anda punya posisi untuk tempat bertumbuh. Karena sayang kalau Bapak Ibu tidak mengalami tempat pertumbuhan ini. Renungkan, bawa hati mau terus dibentuk oleh Tuhan. Ini bukan hanya bicara tentang ke kaum pria. Tuhan katakan, siapa memiliki kekudusan bisa melihat Tuhan. Ini juga untuk yang wanita. Punyai kekudusan juga. Engkau akan melihat Tuhan. Mari kita bawa hati kita sambil memuji Tuhan.